jangan hanya membayangkan suami bekerja, istri nganggur di rumah. Sekarang kalau misalnya posisi itu dibalik, gitu ya, misalnya istrinya nih yang bekerja, karena istrinya tuh kerja aja, nggak pernah ngurusin anak. Nah, ada nggak stereotip bapak tuh kerja aja, nggak pernah ngurusin anak? Di situ tuh yang bikin gue kayak mikir, oh ya, ternyata gender role itu masih berlaku banget gitu. Apakah ini hanya di Indonesia atau sebenarnya di seluruh dunia? Hai, good morning. Good morning semua. Hai. Kembali lagi di Ngopi Ngobrol Pagi bersama Tanti dan Tasya. Lihat aku matching putih-putih semuanya, putih-putih melati. Di summer kita yang Tunggu, putih-putih melati, terus habis itu apa terusannya? putih-putih melati. Alibaba, merah-merah delima, Pinocchio. Siapa yang baik hati? Tentu saya. Nah, kembali lagi ya di summer yang ya kita memilih pagi-pagi hari ya. Ini adalah kopi pertama kita. Yes, kopi pertama yang biasanya kita lakukan sendiri. Iya kan? Maksudnya biasanya kan pengennya kalau pagi tuh kopi sendiri sambil melamun, merenungi hari ini ngapain gitu ya kan? Iya, benar. Kayak merencanakan hari. Ya kan, oke, iya, hari ini mesti ngapain, benar. ngapain, tapi sambil bengong-bengong dikit, jadi kayaknya bisa diresapi gitu, oke. Iya, aku bener-bener siap. Nikmat, kali ini kita berkorban, karena kita nggak mau syuting terlalu siang dan akan panas, apalagi sore lebih panas lagi, ya kan. Jadilah kita ngopi pagi. Kami udah siap di sini. Betul. Tapi kebetulan, ini sebenarnya juga escaping moment. Oh iya? Aku nggak bisa tuh, sebenarnya kalau di rumah menikmati kopi dengan tenang. Biasanya kan gue seringnya di luar lihat udara-udara, oh anget hari ini, oh dingin, oh gitu, tau kan? Di belakang lo. Di belakang, porch belakang ya kan? Karena ada gangguan. Tukang pohon datang. Ya ampun, tukang pohon guys. Biasalah tukang-tukang itu. Kalau ibu-ibu kan udah biasa sama gitu. tukang-tukang. Betul. Apa namanya, tukang pohon datang tuh kan pasti berisik dong, dan segala macem, ya kan. Jadi nggak bisa dong ngopi tenang dan lain-lain sebagainya, gitu. Jadilah aku kabur melarikan diri ke tempat ini, lebih sunyi, lebih tenang, nggak ada bunyi gitu, nggak ada. Iya, benar. Ada bunyi blok gitu, batang pohon jatuh ya kan, nggak ada. Jadi ketenangan itu masih bisa didapat hari dengan ini. Dengan teman gitu, dengan saya. Benar. Dan kalian semua. Hai semua. Jadi ngulang lagi. Welcome to Ngopi. Terus jadi ceritanya rumah lo lagi sibuk tuh dengan apa? Iya, lagi sibuk. Kayak banyak banget orangnya karena memang nggak cuma satu doang pohonnya. Jadi banyak lah, which is kan pohonnya juga gede ya. Iya. Kalian harus tahu di Woodlands tuh pohonnya gede-gede, akarnya banyak banget mengakar, bukan akar, dahan-dahannya juga, ya kan, franchise-nya banyak tuh di atas sana gitu, jadi emang butuh banyak orang. Iya benar. Karena aku pusing kan, yuk hari ini. Hari ini kita kabur sebentar, perlu loh kabur-kabur itu, seperti udah kita bahas di episode berapa tuh Tan waktu itu, ya kan, me time, ayo. Iya. Tonton belum? Iya, benar. Salah satu dari survival method kita, ya kan? Iya, benar. Sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri. Iya, benar. Nah, hari ini jadinya gue tinggal deh tuh kan. Karena aku pergi kan, biarin aja. Ada suamiku di rumah. Kan biasanya kalau stereotyping kan gitu. Kayak istri tuh pokoknya kalau yang masak, yang gini, yang apa tuh, cuci baju, yang gitu-gitu. Kalau yang kebon gitu, yang kayaknya luar, kayaknya lebih rough gitu kerjaannya, rough and tough. Iya, kan itu biasanya laki. Karena stereotypingnya harusnya lebih kuat. Iya. Padahal salah. Iya loh, gimana tuh? Padahal salah. Gimana maksudnya? Biasanya perempuan yang lebih kuat karena perempuan itu bodinya didesain untuk mengandung
dan melahirkan, berarti harus lebih kuat dong. Makanya Gimana tuh? iya menurut gue sih iya, soalnya lo bayangin aja kalau misalnya si bapak-bapak itu sudah melahirkan dari hal yang setiap bulan kita alami, tahu kan? Kalau tiap bulan tuh apa? Iya, betul. Nah, Datang bulan biasanya ya. Iya ya. Jadi buat yang tahun 90 pasti tahu nih kan maksud gue. anak 90s ya. Sorry nih kalau 2000 ke atas. Maaf Gen Z Maaf. gitu. Milenial. Nah, jadi maksudnya dari yang kita datang setiap bulan, yang datengin kita setiap bulan itu kan juga ada kayak melatih kita untuk kayak kuat, untuk untuk bisa mengesampingkan panggilan alam itu. Iya. Tetap kita harus menjalani tuh kayak kegiatan sehari-hari tanpa kita harus terlihat yang kayak aduh lemes, aduh Iya ini gitu. gitu. Biasanya orang yang kalau nggak ngerti kan stereotypingnya kayak lo tuh udahlah emang bedanya apa gitu doang. Beda, say. Gitu beda. Gitu kan buat perempuan-perempuan pasti beda enak gitu, aja lo, enak gitu. aja lo. Jadi kayak misalnya kita tuh udah di ekspektasinya dalam kehidupan sehari-hari, ekspektasi dari orang-orang lain, dari keluarga kita tuh adalah yang si ibu yang nurturing, yang ngurus. Oh ini stereotipnya bukan cuma ibu-ibu doang ya, tapi maksudnya secara general kayak perempuan tuh misalnya harus yang kayak lemah lembut. Yes, ya salah Harus satunya. yang apakah ini hanya di Indonesia atau sebenarnya di seluruh dunia? Menurut gue pada umumnya sih di seluruh dunia ya. Mungkin Kayaknya gitu ya. Mungkin ada sedikit ya beberapa negara atau beberapa region yang udah mulai kesetaraan meaning semuanya gitu. Iya. Ngerti nggak sih? Menurut gua kalau misalnya si proses kesetaraan ini sih kayaknya semua seluruh dunia berproses ya. Iya. Maksudnya lagi berproses gitu. Tapi ya karena kita dari Indonesia, jadi pasti kita dapat insight culture-nya dari itu dulu pertama gitu. Bener. Kan, gitu. Terus Iya. kita mulai membandingkan dengan ya dunia-dunia lain lah gitu. Misalkan lo ketemu banyak, oh ternyata bisa ya orang kayak gini, oh ternyata mereka sudah begini, oh ternyata masih ada juga di negara yang besar yang kita pikir gitu ya. Ternyata ada juga stereotyping yang seperti kayak orang-orang Indonesia pikirkan pada zaman dahulu, gua nggak tahu sekarang ya. Iya. Itu masih terjadi juga loh ternyata masih gitu. terjadi. Maksudnya intinya adalah ibu itu yang ngurus rumah, ngurus anak, yang masak. Nah, tuh, ya itu. Ya semua deh, pokoknya hal rumah tangga Hal lah rumah ya. tangga ya si ibu yang ngurusin. Oke, Gitu. iya. Iya kan? Kalau Iya. menurut lo gimana? Ya menurut gue gitu sih. Kayak misalnya ya, contohnya aja nih. Misalnya kita di dunia pernikahan ya gitu. Jangan hanya membayangkan suami bekerja, istri nganggur di rumah. Ini misalnya ibunya, istrinya tidak bekerja gitu kan. Pasti kan semua pekerjaan rumah dilimpahkan ke istri. Ya kita secara wajarnya pasti ya supporting lah. Iya dong. benar. Iya Secara kan? logisnya ya. Betul. Nah, tapi yang kadang gue pikirkan tuh adalah gini loh. Oke, ketika istri tidak bekerja, berarti wanita ini tidak bekerja, supporting family, dedicating hidupnya buat supporting lah, buat anak-anaknya mungkin, suaminya gitu kan. Nah, tapi apa yang terjadi ketika suami bekerja dan istri bekerja? Nah, rumah tangga tuh urusan siapa? Tetap urusan istrinya. Biasanya ya. Mostly gitu. Yang gue lihat selama ini dari beberapa contoh gitu, itu tetap istrinya. Iya. Kayak waktu itu gue pernah diceritain Suaminya nggak berubah gitu, tetap Suaminya ya nggak berubah. nyari nafkah aja nih, istri Iya. juga cari nafkah loh. Ya karena menurut gue dari konsep awal tadi, kalau si perempuan itu tetap walaupun keadaannya sama nih, dua-duanya sama Iya. kerja, dua-duanya juga sama-sama dapat penghasilan ya. Biasanya Iya. kan money is power, right? Nah, dua-duanya ada Masa power nih. sih? Terus? Biasanya kan gitu. Nah, itu untuk episode berikutnya. Jangan lupa ditonton. Anyway, cuma maksud gue gini, kayak lo dua-duanya ada power nih. Tapi tetap aja nih si suami yang punya kadang-kadang nggak secara eksplisit. Ada yang orang eksplisit ngomong, gue nggak bisa nih ngurusin rumah. Jadi lo harus ngurusin. Oh, menurut gue itu lebih fair.
Iya. Karena kayak gue kurang ini kurang itu, mungkin gue bisa bantu di mana gitu. Tapi kan pasti ada bargaining dong. Iya. Misalnya oke, gue bantu di sini atau kayak gitu kan. Iya. Gitu. Nah, maksud gue jadinya komunikasi gitu. Iya. Ngerti gak sih? Nah tapi ada juga kan yang implisit, bukan ada juga, banyak juga yang secara implisit lo cewek ya udah lo yang ngurusin aja gitu kan? Iya nggak? Ya atau yang eksplisit juga ada. Ya gue kan suami lo kan istri, ya lo kerjain lah. Ya ada juga. Gitu. Lebih ngeselin lagi iya, sih lebih gitu. ngeselin lagi. Bukan berarti bener ya guys. Ada maksudnya gitu kan. Gimana? Gue kan juga kerja gitu. Iya, dan sekarang kalau misalnya posisi itu dibalik gitu ya, misalnya istrinya nih yang bekerja, karena ini udah bukan hal yang tabu lagi atau hal yang kayak aneh lagi sih menurut gue di dunia Iya, zaman bener. sekarang Iya. gitu. Misalnya istrinya lebih make it. Mm-mm. Ya namanya rezeki Tuhan kan datang dari mana aja. Kebetulan nih rezekinya berarti Iya, bener. datangnya dari ke si istri untuk keluarganya. Betul. Nah, akhirnya misalnya bisa juga suaminya bekerja, tapi misalnya mungkin secara status atau posisi atau penghasilan mungkin lebih rendah, which is ya nggak apa-apa. Maksudnya kita bukan ngomongin apa yang dihasilkan ya, kita ngomonginnya kayak lebih, ini kerja juga, istrinya mungkin kerjaannya karena posisinya lebih tinggi, mungkin lebih puyeng lagi, ibaratnya gitu ya. Itu yang mau gue highlight. Kadang maksud gue memang dua-duanya kerja sama, iya. Tapi kalau posisi beda aja kan itu udah kayak demand-nya kan beda kan. Betul. Demand waktu, Maksudnya yang demand diurusin juga attention. mungkin lebih banyak. Yes. Ataupun misalnya suaminya juga tidak bekerja malah. Oke, Ya. decided jadi bapak rumah tangga aja Mm-mm. gitu. It's not bukan hal yang udah mulai normal lah kalau buat zaman sekarang ya. Tapi kalau kita lihat dari kacamata Asia, gue nggak tahu apakah sudah normal apa enggak gitu. Tapi di belahan dunia banyak gitu yang it's a normal thing gitu. Iya. Nah, apakah si suami ini juga melakukan hal yang sama kalau layaknya ibu rumah tangga? Gitu. Nah, itu tuh kan itu yang mungkin masih banyak harus kita kulik ya. Jadi kita nggak bisa langsung assume aja, oh lu pasti nggak ngerjain. Iya. Gue percaya pasti akan ada juga yang mengerjakan sebagai bapak rumah tangga. Cuman yang ngeselinnya kalau gue mendengar tetap bosi say gitu loh. Oh tetap bosi, dan jangan salah, waktu itu pernah ada kejadian. Oh ini fakta nih ya? Ini fakta ya. Makanya gue bilang kadang nggak juga gitu. Iya. Ada yang jadi Zoom call, terus satu oknum ini nanya, lo ngapain sih gitu? Oh gue sambil lipat baju. Jadi udah suaminya nih ya bapak rumah tangga lah ya gitu. Ya kayaknya mostly bapak rumah tangga, mungkin dia kayak freelance apa gimana, tapi role-nya dia bapak rumah tangga gitu. Nah tapi ini si istrinya yang kerja 9 to 5 yang berposisi yang apa masih aja ngelipetin baju. Oke. Nah di situ gue mikir, di situ tuh yang bikin gue kayak mikir, oh ya ternyata gender role itu masih berlaku banget gitu. Jadi nggak belum tentu di tahun 2024 ini kayak ya nggak sih? Udah ada Kartini, Kartini aja udah berapa ratus tahun tuh? Iya, nggak ratus lah. Nggak ya, berapa sih? Dia 19 dong, masih 19 kan, bukan 18 something. Oh iya. Cuma maksud gue masih ada hal-hal seperti itu tuh masih ada, sayangnya. Cuma ya ada juga tapi orang yang enjoying ya that lifestyle gitu, kayak gue walaupun bekerja gue tetap mengurusin rumah tangga gitu. Ini menurut gue itu different case ya gitu. Yang kadang banyak itu kan kayak misalnya kita sebagai perempuan kadang banyak dituntut, banyak pengharapan. Nah, yang perlu diingat itu kesetaraan, berarti laki-laki dan perempuan itu harus setara, kayak satu bos, perempuan juga harus bos. Kayaknya bukan gitu ya kalau menurut gue. Lebih ke kita juga boleh mengemukakan apa yang kita mau di hidup ini gitu loh. Kalau misalnya suami istri mungkin dia harus dengan proses diskusi dan komunikasi gitu. Tapi maksudnya kadang tuh kacamata orang ngelihatnya kayak istrinya tuh kerja aja nggak pernah ngurusin anak. Nah, ada nggak stereotip bapak tuh kerja aja nggak pernah ngurusin anak? Padahal menurut gue peran itu tuh penting juga. Maksudnya gini, anak itu dilahirkan hasil dari si ayah dan si ibu. Berarti kan tanggung jawab ini harus kurang lebih lah. Misalnya let's say mungkin nggak 50-50 dengan ya dinamika hidup lah, mungkin sibuk dan lain sebagainya. Tapi at least 60-40 gitu. Kan sekarang lagi zaman juga ayah ada, ayah hadir, ya kan? Bahwa ya sebenarnya nggak hanya si ibu aja harusnya yang berperan gitu. Jadi kesannya kalau di perempuan kita
diminta, dituntut untuk, ya lu sebagai ibu harus berperan dong gitu. Tapi kan kita juga nggak mungkin harusnya berperan sendirian gitu. Iya benar, malah kalau gue pernah baca ada research-nya lah. Kalau misalnya anak itu memperlakukan pasangan, itu banyak dia lihat dari bapak, bukan dari ibu. Jadi Anak perempuan? Anak perempuan dan anak laki-laki, okay. Dua-duanya. Jadi pokoknya anak itu regardless of gender, dia akan melihat si bapak dalam memperlakukan nggak cuma significant other ya, kadang memperlakukan orang lain juga. Jadi dia ngelihatnya tuh lebih banyak ke bapak gitu. Gue nggak tahu ya reasoningnya di belakang itu kenapa, tapi ya jadi kalau misalnya bapaknya itu bisa dibilang banyak absen ya susah gitu, ngerti nggak sih? Dia akan agak sedikit ada miss, nah, gitu. Jadi kalau misalnya bukan berarti ibunya nggak berperan ya, tapi secara I guess natural aja mereka ngelihat si bapak ini gitu. Iya. Jadi ya itu makanya tadi mengambil yang lo bilang, ya jangan sampai absen banget lah gitu. 60-40 aja. Iya, makanya 60-40 oke gitu. Tetap komunikasi, tetap update. Kembali lagi ke dimensi perempuan ya. Tadi kan kita dituntut untuk kayak harus berperan banget kalau dalam rumah tangga. Ini berarti ini kita dari tukang pohon tiba-tiba jadi peran rumah tangga, agak berat ya saya. Mulanya potong pohon gimana sih? Iya sih. Nah, tapi itu kan kayak sebagian kecil. Iya, sebagian kecil. Ini yang paling umum menurut gue ya gitu. Perempuan itu dituntut untuk selalu harus cantik. Yes. Ada beauty standard. Betul. Kayaknya di dunia beauty ini ya. Itu $1 billion industry. Nah, benar. Saking populernya dan saking mudah banget dimasukin, tau gak sih? Dimasukin ke otak tuh, ditanam set gitu tuh. Karena beauty standard yang walaupun gue berusaha untuk tidak, tapi yang akhirnya tertanam, walaupun harus gue kikis sedikit demi sedikit, itu kan karena kesadaran harus gue kikis sedikit demi sedikit. Betul. Tapi ada gitu, bahwa kayak nggak cantik. Nggak, bohonglah gitu. Kita kalau misalnya dalam diri kita nih, maksudnya perempuan ya, kalau kita tuh nggak mikirin, gue harus berpenampilan sekian rupa gitu. Tapi it's natural juga kan buat perempuan, bahwa siapa sih perempuan yang nggak mau cantik? Iya. Semua mau cantik, tapi standar kecantikannya ini loh gitu. Misalnya standar kecantikannya kayak model, say. Maksudnya gini, beda gitu. Saynya dia ironis banget, say. Iya kan? Aku semampai banget, say gitu. Misalnya kan kalau mau dilihat dari kayak tinggi badan, let's say berat badan, terus misalnya warna kulit kadang kayak gitu. Nah, apalagi kita kan kayak kalau di Indonesia kan rasisme tuh masih terjadi ya gitu. Sangat tinggi sekali. Tergantung bagaimana kita penerimaan diri kita kan gitu. Cuman ketika seseorang belum siap, terus tiba-tiba didonder dengan hujatan-hujatan. Ini bukan masalah hujatan netizen aja ya, tapi orang sekitar lah gitu kayak, kamu kok gendutan sih sekarang? Kan sering tuh. Enggak, atau enggak, kok pucet ya? Kok hiteman ya sekarang? Habis liburan ya? Atau apa gitu. Tapi, iya kan? Iya nggak sih kayak, kadang masalahnya kondisi si perempuan juga kita lagi nggak siap nih. Kita ngerasa misalnya, karena beauty standard tadi yang tertanam di kita. Misalkan kayak, standar itu, standar sosial. Habis liburan nih kayak kena matahari, terus kayak kulit gue gosong banget. Pasti kan itu merubah semuanya. Itu kan sebenarnya mindset juga kan. Nah, gitu. Makanya mindset yang lo bilang itu, kalau menurut gue, tapi gue dulu nih, kok makin berat ya? Seruput dulu sebelum gue ngoceh panjang lebar. Nggak, gue itu untungnya dari kecil gue tuh udah ditanamin sama nyokap gue, by the way, kulitnya tuh putih, bersih. Rambut hitam, panjang, gimana ya? Ya beauty standard Indonesia lah. Beauty standard Indonesia. Jadi kayak, wah, udahlah. Kayaknya every country, every culture pasti punya beauty standard gitu. kan. Nah, kebetulan nyokap gue kayak gitu bentuknya ya. Nah, terus gue kan. Ini foto. Nanti masukin. Nggak ada repot. Terus. Nah,
gue ini kan si anak kecil, gue dulu waktu masih kecil tuh bener-bener kayak kalau keluarga gue bilangnya kaling. Nah, Orang Jawa, mm-mm. dia hitam, Mm-mm. kaling. Terus udah gitu gue tuh bener-bener bukan nggak feminin gitu, sukanya berenang. Nah ini juga salah satu tuh harus feminin kan? Nah Terus? itu dia, nggak suka pakai dress, maunya main panas-panasan di luar sama entahlah kemana lah, udah. Ya kayaknya agak kayak anak laki juga ya, Kayak biasanya anak laki. outdoor gitu ya. Nah, Dora dia tuh gitu. Nah, itu gua dulu. Nah, pokoknya udahlah bentuknya ini banget. Terus kalau misalnya orang melihat gua tuh yang anaknya yang mana gitu. Ntar nyokap gua nunjuk gitu kan. Yang itu gitu. Oh, beda banget ya. Iya. Itu sebenarnya mau keluar dari mulutnya cuma nggak jadi. Iya, cuma, kayak tapi tatapan tetap kan ekspresi udah ada tuh ya kan. Bener nih anaknya gitu kayak. Nah, tapi bapak gue itu selalu bilang kayak banggalah terhadap kulit lo, terhadap diri lo, bener. karena you are yourself gitu, maksudnya kayak lo tuh nggak, gimana ya bilangnya, unik individu lah, everybody is different, we are unique gitu, dengan keunikan dan keanehan, kelebihan dan kelemahan gitu kan. Jadi gue tuh kurang terpengaruh, tetap ada, tapi gue kurang terpengaruh dengan orang-orang yang bilang harus putih, harus feminin, harus ini, harus itu gitu. Nah, menurut gue kalau misalnya emang ditanam dari kecil itu udah ada, ya bisalah ada bibit kepedeannya gitu. Jangan terlalu pede. Oh, sama ini juga. Kadang juga ada anak yang terlahir percaya diri gitu, kayaknya lebih percaya diri aja, tapi gue nggak tahu nih apakah ini hasil dari parentingnya si ayah ibu gitu, atau memang aslinya anaknya pede aja gitu. Kan ada juga tuh yang juga, dari kecil yang suka tiba-tiba pede aja nyanyi, pengen tampil, selalu pengen tampil gitu ya. Iya. Apakah ini memang dari sananya gitu, memang anaknya asalnya seperti itu, atau mungkin ya ada yang harus dipupuk dari hasil parenting si ayah ibu ini juga ada juga gitu kan. Iya. Jadi nah, bagaimana sekarang nasibnya kalau yang redup? Maksudnya ngerti nggak? Itu maksud gue. Kalau misalnya kayak gue mungkin dulu bisa banget kalau nggak dipupuk seperti itu, tendensinya gue akan sangat insecure gitu. Tapi gue juga tahu ada temen gue pede banget. Cuma ya tapi it works for her sampai sekarang ini. Ya gitu. intinya sih yang mana yang works aja sih buat yang kita. Yang mana yang works aja. Sebenarnya ya at least lu jangan sampai tendensi ke arah yang kayak lebih jadi depresi atau apalah, itu kan yang nggak boleh kan. Maksudnya semua orang merasa, menurut gue ada yang percaya diri, ada yang nggak percaya diri gitu kan. Banyak orang-orang menyangka gue adalah orang yang percaya diri, padahal menurut gue bukan orang yang percaya diri gitu. Tapi how you play with it, nah itu kan yang jangan sampai membuat lu ketarik ke sisi gelap gitu, ngerti gak sih maksud gue? Tapi berarti kalau lo bilang lo bukan orang yang percaya diri, berarti skill lo udah lumayan tinggi, bener loh. Nah itu tuh semua kan bisa dilatih sebenarnya, gitu. Ya yang harus kita lawan ya diri kita sendiri. Maksud gitu. Gue itu. Jadi maksud gue kayak ya pertama kan mungkin step pertama lo harus aware lah ya. Gue tuh orangnya kurang gini atau kurang apa atau apalah gitu, whatever it is gitu. And then you work on it gitu kan. Nah, menurut gue itu sangat penting dengan demand society zaman sekarang ini. Oh iya. Iya kan? Iya. Gimana? Iya. Ibu psikolog? Anjir. Jangan gitulah, nanti gue dimaki sama psikolog. Gue gak psikolog ini. Sekolah doang buat ini loh, ngobatin diri sendiri. Sekolahnya mahal banget ya, say. Pengobatannya mahal. Oh iya, pengobatannya mahal. Ya nggak apa-apa, semua orang perlu terapi. Iya kan? Betul. Ya, harus ada, kalau mau hasil bagus harus ada biaya. Betul. Gitu. Ya. Iya. Ya intinya semuanya kan harus dilatih gitu. Maksudnya ya dengan segala demand. Jadi bukan berarti kayak gimana ya, kalau kita mau ngelihat banyak tuntutan tuh semuanya ke perempuan. Kamu harus cantik, kamu harus ini, balik lagi tadi, kamu harus jadi orang yang feminin. Tapi bagaimana kalau kita tidak bisa memenuhi semua kriteria itu? Iya. Iya kan? Nah, terus kalau cari pacar juga, enggak soalnya enggak gini. Tapi sekarang menurut gue mindset laki-laki tuh juga sudah mulai seiring dengan waktu juga ada banyak perubahan. Walaupun banyak juga yang tidak mau berubah, tapi yang mau membuka pikiran yang lebih terbuka juga banyak. Iya, dan itu kan semua hasil dari pembaruan dari mindset yang
udah mulai evolving gitu Iya, kan. dan butuh proses aja sih. Butuh proses, gitu. ya, betul. Ya, ada prosesnya aja gitu. Mungkin tadinya dia nggak bisa terima, tapi seiring dengan berjalannya waktu, it works gitu. Iya, terus Kalau dia juga menurut gue sih, hidup gue tuh diselamatkan oleh Tuhan aja ya gitu. Kayak, oh dia nggak mau berubah, dipindahin kamu ke luar negeri, nah berubah nggak kamu? oh gitu. Wah, kayaknya harus ada episode untuk membahas ini. Gitu kan, jadi kadang tuh sebenarnya tinggal ngikutin jalurnya aja. Bisa baca, terus diikutin jalurnya. Itu kunci banget Tan, bisa baca. Nah itu dia menurut gue kayak nah, sampai bingung ngomong-ngomong. Itu bisa, dia bilang bisa baca. Nah, bisa baca itu mulainya dari mana? Dari keinginan untuk kayak berubah untuk lebih baik kan? Iya. Nah, kalau misalnya udah ada mindset itu, gua rasa dengan tuntutan apapun dari sekeliling lo, dari orang pada umumnya gitu ya, manusia pada umumnya kan judgmental menurut gue. Iya, ya nggak bisa dipungkiri dengan culture dan lain sebagainya itu kan terpupuk sebenarnya. Iya. Ya secara tidak sadar kita teresapi, termasuki apa ya, gitu deh pokoknya masuk ke dalam kita gitu. Iya, jadi kan maksudnya kayak kita bisa menyikapi kan. Maksudnya kalau kita melatih kan kita bisa menyikapi dari judgment orang itu. Urusan si orang itu untuk being less judgmental itu urusan mereka. Iya. Tapi maksud gue kayak kenapa perempuan itu selalu dikritik, selalu diapa, more than men ya. Itu berarti kan kitanya juga harus bisa kuat gitu. Iya. Ini kita karena kita seorang ibu ya. Jadi peran kita kan istri dan ibu gitu ya. Terlepas dari misalnya seorang anak perempuan itu sendiri gitu ya. Kadang kan kalau misalnya itu kan sekarang kan ada tuh kayak woman empower woman apa sih? Woman support woman gitu. Support woman, ya. Kenapa sih sampai ada kayak gitu? Karena sesama perempuan juga kadang menjatuhkan. Salah gitu. Nggak bisa senang melihat orang bagus gitu ya. Karena demand tadi juga, ekspektasi tadi. Misalnya contoh simpel aja sih, perempuan itu harus cantik. Iya. Perempuan itu harus cantik. Jadi once lo lihat cantik nih orang, gitu kan? Gue juga cantik saya, jadi ngeri ya? Iya, jadinya itu gitu loh. Sebenarnya bisa dibikin ada efek positif ya sebenarnya ya. Ya motivating. Betul. Jadi kayak dia bisa tapi sehat, juga jangan terlalu berharap gitu. juga. Motivatingnya juga harus yang reality, yang real gitu loh. Ya, itu jangan makanya, mimpi you know yourself, ya, gitu. Ya kan? Kayak, jadi harusnya accepting juga, this is what I am. Apa yang bisa gue perbaiki dari diri gue. Dan memperbaiki itu sebenarnya nggak cuma sebatas cantik doang. Iya. Ketika cantik fisik, tua say peot. Iya, makanya. Gitu. Nah, itu dia. Bukan kayak lo ngelihat dari satu sisi doang gitu. Lo maksudnya you have to look at it as a whole. Iya. Kayak pribadi lo gimana, sikap lo, skill lo apa gitu. Karena banyak orang-orang cantik juga yang sebenarnya mungkin in general mereka dia kayaknya biasa aja deh gitu ya. Untuk standar beauty nih ya gitu. Cuma kok gue ngeliat gila nih orang kayak keren banget, nih orang cantik banget. Dari dalam say. Cara dia mungkin membawakan dirinya, cara segala macamnya gitu sih. Ya, jadi kelihatannya menarik banget kan nih orang. Iya kan? Jadi langsung aura cantiknya tuh benar-benar dari dalam, bukan cuma face value aja gitu. Iya, karena ini nih akan pudar. Ini ketika pudar. dari dalam yang ini akan bersinar terus. Tapi mungkin oplas-oplas zaman sekarang udah semaju itu, jadi kita bisa. Oh iya sih, benar. Kanan kiri, tiba-tiba gitu. gue jadi Angelina Jolie, gitu. Aduh. Tapi garis rambut lu di sini. Enggak. Karena tarik. Enggak, tapi referensi artisnya tetap Angelina Jolie ya, say. Kayak ada di top of mind aja gitu. Kan sebenarnya kan artis sekarang banyak gitu loh. Banyak Gen Z itu banyak gitu. Kayak mungkin siapa ya, kayaknya Gigi Hadid gitu. Iya, tapi kayak di otak gue tetap Angelina Jolie. Tapi menurut gue dia memang cantiknya tuh eksepsional sih. Iya, tapi untuk kalau misalnya mungkin anak gue gitu top of mind-nya nggak akan kepikiran Angelina Jolie gitu loh. Mungkin kayak siapa namanya? Sabrina Carpenter. Iya gitu. Espresso. Iya kan. Maksudnya banyak lah, misalnya Ariana Grande gitu kali atau siapa gitu misalnya. Kalau karena gitu jadi top of mind-nya kalau nggak Angelina Jolie, Jennifer Lopez. Ya, tapi Jennifer Lopez tetap sih. Iya, tapi memang mereka itu ada
usaha dan upaya ya. Bener. Gitu. Nah, itu juga tadi tuh harus realistis juga. Kayak si Diman tadi dituntut untuk seperti ini. Nah, lu sekarang bisa nggak meet the expectation? Untuk meet the expectation, kita juga sebagai wanita juga harus sadar juga bahwa kita juga butuh usaha. Lu pengen sehat, misalnya lu harus ganti rubah pola hidup, bahkan olahraga dan sebagainya gitu. Yes. Semua nggak ada usaha yang membohongi hasil. Tidak ada. Iya. Iya kan? Iya kayaknya ya. Kayaknya gitu deh. Kayaknya gitu ya. Nggak bisa dibalik. Pokoknya ya gitulah. Ya pasti akan kelihatan lah usaha lo apapun itu. Iya kan? Betul. Ke arah manapun, selama itu bagus gitu kan. Jadi sebenarnya si demand ini menurut gue permintaan, tuntutan, ekspektasi terhadap seorang wanita tuh akan selalu ada menurut gue sepanjang hidup. Apapun itu. Begitupun menurut gue kepada pria ya, gitu kan. Pria tuh harus bisa mengayomi, harus pintar, pokoknya kriteria jodohku, ya kan? Iya kan? Maksudnya pengennya kayak gitu yang instan aja, tapi maksudnya nggak bisa semua itu didapat ternyata dengan hanya instan aja. Iya, betul. Gitu. Maksudnya orang terlihat bagus, ada titik cemerlangnya lah di sini, tapi pasti mereka punya downside-nya juga, gitu. Ada teman kita, jadi sebentar, karena kita mau rumpi, bentar lagi kita tutup ya. Jadi intinya itu aja sih. Jadi intinya semua tuh harus yang bisa kita ini update skill kita aja, ya kan? Maksudnya diri kita sendiri aja untuk bisa menghalau semua demand dan ekspektasi orang tadi gitu sebagai perempuan. Jadi kita juga harus tunjukin nih sebagai perempuan, lu jangan dihina terus lo lemah aja, gitu juga harus kuat gitu. Ya betul. Jadi intinya adalah kita tetap aja sebagai perempuan selalu harus siap sedia setiap saat. Iya, dengan segala macam tuntutan semua sebenarnya bisa dikomunikasikan gitu, intinya gitu kan. Ya udah, jalani hidup, jangan pikirin kata orang. Ini juga salah satu tips ya, pasang tembok. Jangan ketinggian, ntar orang susah naik. Ibaratnya kalau lu belum punya jodoh, susah dapet jodoh ntar. Ya, kalau nggak mau punya jodoh juga nggak apa-apa sih. Iya sih, benar. Apa-apa. Cuma maksudnya adalah yin and yang. Namaste. Ya kan? Ya udah, mungkin segitu aja dulu. Jangan lupa di like, subscribe, di share, pasang lonceng, ting tong, biar kalau update kita keluar lagi langsung kalian bisa langsung tonton. Support terus channel kita. Stay updated. Women support women. Stay informed. See you next time. See you next episode. Bye.